Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di ruang diskusi kami, sebuah podcast untuk kita semua mahasiswa calon guru yang resah dan gelisah sekaligus peduli dengan namanya dunia pendidikan. Bersama dengan saya Excel dan Saya Fatur. Saya ucapkan selamat malam. Dan pada hari ini kita akan membedah sebuah isu yang menjadi inti dari tugas ujian tengah semester kami di program studi Tadris Bahasa Inggris FTIK IAIN Pontianak, yaitu dengan tema sebuah kegelisahan tentang jurang antara idealita dan realita pendidikan kita. Betul tuh Bang. Kegelisahan yang berangkat dari sebuah fakta yang dikeluhkan banyak pihak, terutama sepertinya dan tanda kutip indahnya kualitas dan akses literasi di Indonesia. Di satu sisi ada harapan besar agar pendidikan kita itu bisa bersaing dengan negara-negara maju di dunia. Tapi di satu sisi yang lain, sebagai calon guru nih saya pernah melihat langsung di lapangan betapa kompleksnya tantangan itu. Maka dari itu malam ini kita akan membahas tema konsep perbedaan individual dalam proses pendidikan. Betul. Dan sebelum itu, agar diskusi kita terarah, kita petakan dulu pembahasan kita ini. Saya akan mulai dari poin pertama. Kita akan menyoroti tentang taksonomi belajar dari Bloom dan Anderson. Nah, kita juga akan mendiskusikan apakah dorongan kurikulum merdeka ke arah higher order thinking skill atau biasa kita sebut HOTS itu sudah realistis. Lalu saya akan melanjutkan poin kedua, yaitu kita akan masuk ke ranah kreativitas. Kita akan mengupas pemikiran para ahli seperti Gofford, William Arthur dan Arthur Koestler. Kita juga akan membandingkannya dengan konsep yang lebih praktis, yaitu multiple talents dari Calvin Taylor. Menjadi pertanyaan, apakah P5 di sekolah benar-benar bisa mencapai tujuan tersebut? Dan yang terpenting adalah semua teori hebat itu akan kita benturkan dengan dinamika sosial yang sangat mempengaruhi dunia pendidikan kita. Kita juga akan bicara fakta-fakta pahit yang ada di lapangan. Siap, Sel? Siap, Bang. Saya mulai dari yang pertama nih, yang itu taksonomi Bloom. Oke, buat pendengar yang mungkin belum familiar dengan kata ini, apa sih itu taksonomi Bloom? Taksonomi Bloom maksudnya ini pada dasarnya ialah sebuah kerangka atau fondasi untuk mengklasifikasikan level tujuan pendidikan. Kerangka ini pertama kali digagas oleh Benjamin Bloom pada tahun 1956 yang kemudian direvisi oleh Anderson. Kerangka ini punya 6 tingkatan. Tiga terbawah itu biasa disebut lower order thinking skills atau sifatnya itu disebut skills, yaitu kemampuan seperti mengingat, memahami, dan mengaplikasikan. Tiga teratas yang lainnya itu adalah higher order thinking skills atau HOT. Kemampuan itu seperti menganalisis, mengevaluasi, menciptakan. Ini sini Bang. Saya baru-baru ini melihat hasil ANBK atau Asesmen Nasional Berbasis Komputer untuk membuat buku sekolah yang nilai angkanya itu buat memiliki kemampuan literasi dasar, yaitu pada level mengingat dan memahami. Tapi nih justru masih menimbulkan pertanyaan besar dan jadi PR nih, dimana kita mau melompat ke level mencipta kalau fondasinya saja masih rapuh. Nah, menurutku itu data yang relevan, Sel. Oke, data ANBK itu kan merupakan
potret nasional, tapi dari pengamatanmu sendiri nih, di sekolah-sekolah sekitar sini, daerah Pontianak lah terutama, yang kamu tahu fenomena ini kelihatan nggak? Pikir-pikir sih ya, kelihatan sih bang. Waktu saya observasi untuk tugas akhir, saya pernah sekali ngobrol sama seorang guru. Dia berterima, dia cerita kalau anak-anak murid dia itu jago bikin presentasi pakai aplikasi namanya Canva. Itu kan udah level mengaplikasikan atau bahkan mencipta dalam taraf sederhana. Nah, tapi sekalinya dikasih soal matematika berupa catatan ini yang benar-benar butuh pemahaman mendalam, banyak yang langsung blank. Mereka bisa pakai template, tapi memahami inti masalah soal cerita itu yang bikin mereka susah. Kesenjangan membuat antara lots dan hots ini real bang menurut saya. Menurut abang gimana? Saya setuju sih dengan pengamatanmu itu, dan itu persis seperti yang saya bayangkan, kurang lebih seperti itulah. Ini seperti membangun gedung pencakar langit di atas fondasi yang goyang, yang artinya tidak akan berimbang. Saya juga melihat di lapangan banyak guru yang ujung-ujungnya salah kaprah dalam menerapkan P5 yang kelihatannya wah dan hots, tapi kenyataannya apa? Esensi penguatan literasi tentang literasi dasar maksud saya justru terabaikan. Serius gak dampaknya bang? Saya ada rasa kekhawatiran tersendiri sih kalau ini justru berkontribusi pada masalah kita tadi, yaitu literasi. Karena siswa sekolah mungkin bisa saja membuat produk dari yang bagus, tapi sekalinya yang dapat dengan teks yang panjang dan yang kompleks itu mereka justru kesulitan memilih ide atau gagasan. Nah, kemampuan memahami mereka itu otomatis jadi tidak terasa atau bekerja dengan baik. Ini berbahaya bang. Setuju. Ini membawa kita ke poin kedua tadi, Sel. Soal kreativitas. Ada satu konsep menarik dari Arthur Koestler dalam bukunya The Act of Action. Maksud saya The Act of Creation. Konsep itu namanya disosiasi. Sederhananya, Koestler mendefinisikan kreativitas bukan sekedar berpikir di luar kotak, tapi juga kemampuan otak manusia untuk menghubungkan dua kerangka berpikir yang tadinya sama sekali nggak nyambung untuk melahirkan, dalam tanda kutip, ide ketiga yang orisinal. Nah, yang jadi pertanyaannya adalah, apakah dengan P5 kita bisa memfasilitasi proses disosiasi yang rumit ini? Menurutku sih sangat sulit, Sel. Bagaimana menurutmu? Memangnya kenapa sulit bang? Bukannya kemajuan internet yang sekarang anak-anak bisa dengan mudah mengakses informasi apa saja untuk memicu ide-ide yang baru. Kenapa? Nah, itu dia jebakannya, Zel. Bisa kalau mereka punya internet atau wifi, atau bahkan sinyal yang stabil, dan yang paling penting kemampuan literasi digital. Banyak anak-anak yang pakai internet cuma buat ngegame, itu sayangnya, dan menggunakan media sosial yang berlebihan. Mereka tidak diajarkan caranya mencari, memilah, dan memverifikasi informasi. Jadinya internet malah bisa jadi sumber distraksi dan informasi sampah, bukan sumber inspirasi lagi menurut saya. Disosiasinya Koestler itu butuh banget
yang namanya input yang berkualitas. Bukan sembarang input yang banyak tapi dangkal, tidak melalui pendalaman, Sel. Saya setuju juga sih, ya juga dengan kritik abang gitu. Dan dari observasi yang pernah saya pikirkan, proyek kreativitas seringkali terjebak menjadi daur ulang ide gitu. Contohnya bazar makanan, fashion show dari barang bekas di sekolah. Maksud saya bukan berarti itu buruk ya bang, tapi seringkali disebabkan oleh yang namanya miskin pemahaman konsep. Saya rasa disinilah model multiple talents dari Calvin Taylor menjadi lebih relevan dengan situasi. Nggak seperti gambar yang abstrak. Taylor menciptakan talenta atau bakat yang lebih aplikatif. Dia menyebut ada talenta seperti talenta akademis, apa tadi ya, talenta kreativitas, talenta perencanaan, komunikasi, dan decision making atau pengambilan keputusan. Makanya ini lebih membumi bagi kita. Kenapa? Karena guru bisa lebih fokus. Misalnya tadi proyek bazar bukan cuma produk makanan menjadi bahan penilaian untuk siswa, tapi juga bagaimana merencanakan modal untuk masuk talenta perencanaan dan bagaimana mereka bisa mempromosikan negara mereka talenta komunikasi. Aku sepakat dengan analisismu, Sel. Model Taylor kedengarannya lebih aplikatif, tapi semua model dan teori hebat ini ujung-ujungnya runtuh juga ketika berhadapan dengan satu tembok yang sangat besar, seperti kondisi dan kesejahteraan guru. Tentunya kita selama ini menuntut guru dan pembimbing jadi superhero yang serba bisa, tapi kita sendiri sering lupa bahwa saya guru juga seorang manusia yang punya perbedaan individual seperti layaknya siswa. Benar. Dan ini bukan cuma soal guru tertentu kayak guru honorer ya bang. Ya. Saya sering mendengar berita keluhan dari guru-guru PNS yang sering kali merasa tertekan. Mereka itu seperti terbebani itu oleh tuntutan administrasi PNS dan harus terus menerus mengunggah bukti karya semacam lah, ikut webinar segala macam yang nggak ada habisnya lah. Ujung-ujungnya bang, semua energi mereka habis di urusan administratif. Iya juga ya. Celakanya lagi, banyak pelatihan di PMM itu sifatnya satu standar tapi untuk semua orang. Pelatihan tentang pembelajaran di kelas multikultural mungkin relevan saja ya buat guru-guru yang ada di Jakarta misalnya, tapi kurang cocok buat guru-guru yang ada di pedalaman daerah yang notabene-nya homogen. Dan lagi-lagi sistem kita gagal untuk menerapkan prinsip perbedaan individual pada gurunya sendiri. Kalau gini terus, di mana coba peran kepala sekolah sebagai figur pemimpin dalam suatu pembelajaran? Nah itu jadi pertanyaan seharusnya kepala sekolah yang menjadi filter lalu yang melindungi guru dari yang namanya beban administrasi. Mereka dan memastikan mereka itu bisa fokus pada pembelajaran yang mengakomodasi perbedaan siswa. Idealnya sih begitu,
Tapi faktanya nih, masih banyak kepala sekolah yang juga tenggelam dalam urusan manajerial dan laporan ke dinas ya. Mereka malah lebih jadi manajer daripada pemimpin menurut saya. Rantai birokrasinya ini panjang dan pada akhirnya apa? Yang jadi korban tetap siswa yang ada di kelas. Nah, ini memunculkan pertanyaan yang bagi saya dong, apalagi yang bisa kita lakukan untuk saat ini. Menurut saya nih ya, kita nih sepertinya harus menjadi pendidik yang bilingual. Pertama nih, kita pendidik harus fasih berbahasa kurikulum dan kebijakan supaya kita bisa bertanggung jawab secara strategis. Yang kedua itu, dan salah satu yang terpenting, kita harus bisa berbahasa hati siswa. Kita ini calon guru itu harus praktis dan reflektif. Memang, apa contoh konkretnya jadi praktisi yang katamu reflektif tadi? Contohnya nih bang, kita bisa membiasakan diri dengan membuat jurnal mengajar. Contohnya, setiap selesai mengajar, tulis, kita bisa tulis beberapa baris gitu tentang metode apa yang berhasil hari ini, siapa saja siswa yang nampaknya kesulitan pembelajaran dan kenapa. Nah, dari situlah catatan kecil itu rencana mengajar kita untuk kedepannya bisa lebih baik dan lebih responsif terhadap kebutuhan anak yang beda-beda itu. Idemu bagus ya, tapi aku tambahkan ya, kita ini harus bisa berbahasa komunitas, jangan berjuang sendiri. Perubahan sistemik itu cuma bisa terjadi lewat gerakan kolektif ya. Contoh nih, ngebangun sebuah komunitas belajar antar sesama guru. Dari komunitas itulah kita tadi bisa bedah kasus-kasus real life. Misalnya anak ini ada seorang anak lah, kalau disuruh nulis selalu menolak, suruh mengerjakan pekerjaan rumah tidak dikerjakan. Tapi kalau disuruh diajak bercerita oleh gurunya, dia lancar. Gimana caranya kita menilainya? Nah, diskusi kayak gitu tuh yang mahal dan enggak selalu ada di pelatihan formal ya. Menurut saya boleh juga sih bang. Jadi kesimpulannya nih, kita nih mengakui kalau perbedaan individual itu bukan sekadar akademis ya, kayak sebuah apa itu ya, panggilan etis dan profesional bagi kita untuk bisa memastikan kepada setiap anak bahwa sekaya atau semiskin apapun, secepat atau selambat apapun dia belajar, sama-sama punya hak untuk terus tumbuh. Nah, iya, sebuah perjuangan itu dimulai dari cara kita berpikir kritis. Mulai hari ini, misalnya. Semoga lah diskusi kita kali ini menjadi 15 menit yang berarti sel. Dan bukan cuma untuk hanya sekedar memenuhi tugas dari dosen kita ataupun tugas yang formal biasanya, tapi memiliki sebuah makna yang dapat dimengerti dan dipahami ya. Nah, berakhirnya sesi podcast kita kali ini, saya Fatur mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah menyimak dan meluangkan waktunya untuk mendengarkan podcast kami. Dan saya Excel mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua. Saya izin pamit dan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.